itu kan hanya persoalan tren, karena dunia era digital sekarang itu kan yang paling diutamakan adalah ketika viral, ketika ini menjadi trending gitu-gitu kan. Tapi itu juga tidak akan lama. Toh kalau kita bicara kepentingan pasar sama nilai, pasti akan lebih abadi nilai. Tren pariwisata untuk anak muda sih biasanya yang disuka kebanyakan memang tempat-tempat yang viral. Menurut aku udah nggak banyak sih anak-anak muda Jogja yang masih mau melestarikan budaya Jogja sebagaimana mestinya, maksudnya sebagaimana kebudayaan itu seharusnya dilestarikan. Mungkin karena udah terpengaruh sama stigma orang luar mungkin. Kalau semisal pakai pakaian seperti ini, mereka akan dicap keren. Mendengarkan musik seperti ini, mereka dianggap nggak ketinggalan zaman. Sedangkan untuk kalau semisal melestarikan budaya, mereka pasti mikir itu jadul. Tren itu bisa saja bersifat global, bersifat kemudian juga mempengaruhi sistem kehidupan manusia secara luas, ekonominya, kemudian diplomasinya, bahkan orang akan cenderung, loh ini nanti ada akulturasi, ada inkulturasi juga bahkan. Jogja saat ini ya memang sangat kompleks sekali, karena Jogja ini banyak orang asli Jogja, lalu banyak juga pendatang, terus banyak juga para pelestari tradisi, terus banyak juga anak-anak muda yang dia juga belajar tentang tradisi Jogja, tetapi mungkin mereka punya sudut pandang yang lain tentang bagaimana menyikapi tradisi. Nah sekarang ini orang lebih mementingkan materialitas dibandingkan spiritualitas, lebih mementingkan wadah daripada isi. Yang saya lihat memang lalu banyak penentu kebijakan yang kadang-kadang belum paham benar tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam dalam tradisi, dalam kebudayaan atau dalam adat istiadat, yang lalu akhirnya hanya mengambil sisi profitnya aja. Yang penting ini dibuat tren kayak gini nanti bisa untuk dijual. Eksploitasi tempat wisata ya, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tergantung bagaimana kita menerima suatu perubahan pada pariwisata. Jadi memang ada tempat yang benar-benar kawasannya tidak boleh dirubah. Ada juga tempat yang boleh dirubah karena itu tergantung masing-masingnya bagaimana cara mengelolanya gitu. Ketika menyikapi sebuah kebijakan atau menyikapi sebuah perubahan zaman, ini juga menurutku juga perlu kedewasaan dalam berpikir. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kalimat seni itu nut zaman kelakoni gitu ya. Nut zaman kelakoni itu seni itu akan selalu ikut dengan perkembangan zaman. Pun dengan ketika kita bicara tentang Jogja gitu ya, sisi lain memang orang yang sudah sejak kecil sudah sangat kental dengan kultur Jogja, dengan tradisi dan lain sebagainya, kadang-kadang juga merasa terusik ketika ada sebuah perkembangan yang sebenarnya oleh kalangan yang menginginkan Jogja ini menjadi maju, ingin dikembangkan, tapi sisi lain memang persoalannya adalah miskomunikasi. Seperti saya katakan, berjalan pada dua rel, sebenarnya tujuannya sama, cuman kadang-kadang pada proses perjalanannya ini terjadi miskomunikasi. Menurut aku kebudayaan di Jogja bisa dikenali orang di luar Indonesia itu sangat memungkinkan. Andaikan saja banyak orang yang masih mau melestarikan budaya. Seniman Jogja itu banyak kok yang berkualitas. Jadi untuk budaya Jogja dikenal ke luar negeri itu masih sangat memungkinkan. Ada beberapa yang mengatakan, bahkan saya sendiri juga sepakat ketika bahwa tradisi itu kita ibaratkan sebagai sebuah menu makanan yang sebenarnya enak gitu ya, tetapi kadang-kadang cara penyajiannya yang kurang menarik. Nah, bagaimana mengemas sesuatu yang enak tapi kurang menarik ini kita kemas menjadi lebih menarik dan orang tertarik untuk mencicipi makanan yang sebenarnya enak tapi dia belum pernah tahu rasanya itu. Habitat dan habitat tentang dan kesenian di Jogja ini saya pikir sudah banyak, bukan dirusak ya, tapi ya bisa jadi kalimatnya sudah banyak berkurang.